Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru tim penilai UKIN, perkenalkan nama saya A. Saripudin sebagai mahasiswa PPG B1 tahun 2025 LVTK IAIN Ambon, guru mapel Al-Quran Hadis sekaligus guru MI di Nurul Hidayah Cisewu. Inilah pembelajaran dalam video UKIN. Selamat menyaksikan. Seluruhnya siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Masuk. Salam adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya kita memberikan atensi buat kalian, siapa yang tadi paginya membaca Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih ya. Yang kedua, sebelum kalian berangkat ke sekolah, siapa yang membantu ibu? Iya, karena itu sebagian daripada ibadah kalian ya. Itu di rumah harus membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membantu orang tua. Oke, dalam kesempatan ini kita pelajaran dalam keadaan semangat. Semangat. Coba tepuk semangat 1 kali. Ya, tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Iya. Sebelumnya sudah kita semangat untuk belajar? Semangat. Oke, terima kasih. Siapa yang hari ini hatinya lagi bahagia? Oh, bahagia semua untuk belajar? Bahagia dan sehat ya. Sebelumnya kita mempersiapkan untuk pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelumnya coba siapa sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Berdoa silakan oleh yang duluan datang ke sekolah. Coba ke depan. Marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya surat pendek. Coba surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin
ke sekolah berangkat lebih awal. Jadi silakan kalian itu. Yang kedua, siapa kita akan sebelum pembelajaran dimulai berdoa kita sudah, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Sesudah itu kita siapa lagi yang berangkat kedua, karena kita akan melakukan lagu nasional ya. Coba yang kedua, yang berangkat kedua, oh kamu ya, silakan ke depan. Ini akan kita bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Lagu apa? Nah, dia kita bela bersama. Wah, silakan siswa untuk berdiri. Semua berdiri di tempat duduk sedia berdiri. Wah. Tuh, 2, 3. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Duduk ya, terlebih dahulu. Pembelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Takut rekan kita atau teman kita tidak masuk sekolah. Ya. Yang pertama, Ajem. Iya. Yang kedua, Alfatur. Yang ketiga, yaitu Anggun. Yang keempat, Dinar. Yang kelima, Lutfi. Yang keenam, Mirja. Yang ketujuh, Nida. Yang kedelapan, Cynthia. Yang kesembilan, Sakira. Yang kesepuluh, Ai. Hadir ya. Alhamdulillah kita hadir semua dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, kita belajar Al-Quran hadis. Di tempo atau di minggu kemarin kita sudah belajar surat Al-Ma'un ya. Bapak mengulangi lagi. Surat Al-Ma'un, siapa yang tahu surat Al-Ma'un berapa ayat? Cung, tangannya siapa? Berapa ayat? Berapa? Iya, 7. Tepuk tangan. Berarti surat Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Ya, terima kasih. Coba baca surat Al-Ma'un diturunkan di mana? Di kota Mekah. Oh, tuh 1 minggu sudah kita lalui, takutnya lupa lagi. Coba baca ayat yang ke-1 surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah Ar-Ra'aita ladzi yukadzzibu biddin. Ya, terima kasih. Itu di minggu yang lalu. Sekarang kita akan pelajaran selanjutnya, yaitu At-Takasur ya. Sebelum menjelaskan surat At-Takasur, silakan simak surat At-Takasur di layar. Dan silakan kalian lihat. Masih surat At-Takasur itu? Surat At-Takasur menjelaskan ancaman Allah terhadap orang yang bermewah-mewahan dengan harta yang dimiliki. Surat At-Takasur turun karena ada 2 kabilah dari Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Abbas, yang saling membanggakan kabilahnya masing-masing.
surat At-Takasur? Nah, itu tadi bunyi dari surat At-Takasur. Isi kandungan surat At-Takasur menjelaskan bahwa dengan harta, teman dan jabatan akan mengakibatkan lalai dari mengingat Allah. Ayat kedua menjelaskan bahwa orang yang bermegah-megahan tidak menyadari bahwa setelah hidup di dunia akan ada lagi kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwa orang yang bermegah-megahan kelak di akhirat akan mengetahui bahwa harta dan kekayaannya tidak ada gunanya. Ayat kelima sampai ketujuh menjelaskan bahwa orang yang bermegah-megahan dan lupa mengingat Allah akan disiksa di neraka jahim. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mungkin sekian penjelasan materi surat At-Takasur hari ini. Terima kasih untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipahami, ini adalah surat At-Takasur. Silahkan kalian itu sekarang membedah apa yang sudah didengar, apa yang sudah dilihat, dicermati daripada tayangan berikut daripada surah At-Takasur. Silakan buat kelompok masing-masing. Nah, Bapak akan lagunya nih, satu pelajaran nasi-nesu. Tidak dengan kelompok dan memberikan satu dengan adik. Nah, satu kelompok. Tuh, kalian melihat daripada kelompok-kelompok tersebut. Silakan kalian lihat di buku. Silakan kalian pelajari surat At-Takasur. Nanti Bapak akan mengelompokkan berbagai macam kelompok. Siapa yang akan membaca surat At-Takasur dari kelompok mana? Sebelumnya Bapak kasih tahu kelompoknya. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya tugas buat kalian. Coba kelompok 1 tulis surah dengan melihat buku yang sudah dikasih tadi. Nah, kalau kurang masih ini ada buku lagi. Ini silakan di juz amma surah, dan ini artikan artinya, dan ini apa isi kandungan surat Surat At-Takasur. Silakan lihat dulu terlebih dahulu. Nanti
akan Bapak kasih selembaran yang harus kalian pelajari. Silakan lihat-lihat terlebih dahulu, simak daripada pembelajaran tersebut. Silakan cermati, pahami apa yang tertera dari surat At-Takasur. Nanti kalian akan mempresentasikan apa yang ada dalam kandungan surat tersebut. Sebelum Bapak menjelaskan, tadi sudah kalian diketahui. Silakan ke depan.
sekali bacaannya. Coba kelompok kedua, coba maju ke depan. Siapa? Kelompok dua. Ya, ini kelompok dua ya. Silakan sampaikan apa yang kalian sudah pahami di pelajarinya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan arti surat At-Takasur dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat 2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 3. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat 4. Kemudian sekali-kali tidak kelak akan mengetahui. 5. Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat 6. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat 7. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat 8. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya pada hari itu tentang kenikmatan yang mudah di dunia itu. Ya, tepuk tangan ya. Ya, ini tentang artinya surat apa? At-Takasur. Apa artinya surat At-Takasur tadi? Bermegahan. Yang telah bermegahan. Terus kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan isi kandungan surat At-Takasur. Isi kandungan surat At-Takasur. Surat At-Takasur mengajarkan kita untuk tidak bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, terutama dalam harta. Misalnya, seorang anak orang kaya pamer kepada teman-temannya suka memamerkan mobil ayahnya yang baru dan mahal harganya. Dengan membanggakan ayahnya, anak itu termasuk bermegah-megahan. Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya, namun harus diingat bahwa kekayaan jangan sampai kita jadikan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup orang Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagai titipan suatu saat diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perbanyaklah beramal, bersedekah dan berderma. Harta kekayaan yang tidak pernah dikeluarkan sedekahnya tidak akan membawa manfaat di akhirat. Ingatlah, balasan bagi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan tetapi tidak mau bersedekah adalah neraka jahim. Sebagaimana dijelaskan ayat 6 surat At-Takasur, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaiknya Islam melarang tolong-menolong dalam kejahatan. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia. Oleh karena itu, berbuatlah perilaku terpuji dengan memperbanyak amal kebaikan. Caranya dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kikir terhadap harta yang dimiliki. Secara garis besar, kandungan isi surat At-Takasur adalah 1. Bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan keluarannya mau sebelum menjemputnya. 3. Manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang harta yang dibanggakannya itu. 4. Manusia yang selalu mengikuti bahwa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah mempresentasikan ke depan. Itu berani sekali daripada bacaan surat At-Takasur, artinya surat At-Takasur, dan memahami isi kandungan surat At-Takasur yang kalian sudah baca, yang kalian sudah lihat tadi di tayangan yang Bapak sudah berikan atau di
kasih. Semoga daripada rekan kalian yang sudah ke depan, nanti di minggu yang akan datang kalian juga akan bergiliran lagi menghafalkan surat At-Takasur. Ya, ulangi lagi. Surat At-Takasur itu adalah yang ke-1 ya. Garis bawahi Bapak apa yang rekan kalian sampaikan. Yang secara garis besarnya surat At-Takasur ini 1 yaitu bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu mencari ridho Allah. Jadi kalian itu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-1 pesan singkatnya ya. Jadi yang ke-1 singkatnya, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, baik sama teman maupun di rumah, sama ayah, sama ibu kalian, apa yang disuruh semata-mata bukan kewajiban, tetapi semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang ke-1. Yang kedua, singkat dari rekan kalian, yaitu hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruannya sebelum maut menjemput. Jadi yang kedua pesan singkatnya, hendaklah manusia itu sadar. Kita sebagai manusia menyadari bahwa kita akan meninggal, kita akan mati, kita akan berjumpa lagi nanti sesudah akhir zaman. Jadi kita menyadari banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak salah sama rekan-rekan, sama teman, baik sama teman sebangku, teman sekelas, teman sesekolah, atau teman sepermainan. Jadi kita menyadari banyak kekurangannya. Yang ketiga, manusia diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi yang kedua, yang ketiga, manusia akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Jika hari ini kita melakukan amal yang baik, maka akan diberi mendapatkan pahala yang baik pula. Apa di hari ini kita berbuat kejelekan, maka di hari kemudian akan mendapatkan balasan kejelekan juga. Jadi dari rekan kalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan diminta dipertanggungjawaban di akhirat nanti. Dipahami? Pahami ya. Terima kasih. Yang keempat apa? Manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Tuh, ancaman yang keempat yaitu manusia jika mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu tidak mau belajar, hawa nafsunya tidak mau beribadah, tidak mau membaca Quran, tidak mau menghormati ayah dan ibunya, kelaklah manusia itu akan celaka karena dia masuk ke neraka. Mungkin nanti apa balasannya, mungkin di minggu yang akan datang kita akan diperlihatkan lagi tontonan jika manusia masuk ke neraka, apa balasannya dan bagaimana kehidupan di masa-masa yang akan datangnya. Itulah mungkin daripada yang kalian pahami. Sekarang silakan kalian bikin tugas oleh Bapak. Bermegah-megahan itu seperti apa? Pak, tulis oleh kalian itu. Yang melalaikan ibadah itu seperti sahabat Nabi Sa'labah. Coba ceritakan apa cerita Sa'labah yang
melupakan ibadah kepada Allah walaupun beliau itu sahabat Nabi. Coba di beberapa minggu kebelakang Bapak sudah ceritakan itu cerita Sa'labah. Silakan kalian tulis lagi sekarang cerita Sa'labah. Pak, tulis menurut kalian akan dikumpulkan. Bapak akan lihat apa tugas kalian. Coba tulis. Tulis tugasnya per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dikasih nama, dan kelompok 3. Masih panjang waktu. Silakan kalian ceritakan apa yang kalian itu tentang yang melalaikan sehingga manusia itu terjerumus ke neraka dan mendapat azab dari Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Takasur yang sudah kalian pelajari. Silakan simak. Itu adalah tugas satu kelompok. Silakan anggotanya kalian tulis nama anggotanya siapa, nanti dikasih nilai, dan di buku rapor kalian akan mendapatkan nilai yang sangat bagus nantinya. Coba kasih nama di sana, kelompok 1 ini ketuanya, ini anggotanya, beberapa anggota ini, dan mungkin ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada juga yang 3 orang lagi. Itu adalah kelompok kalian. Daripada pemahaman bermegah-megahan ya, yang telah melalaikan kita sehingga kita terjerumus ke dalam api neraka. Sudah selesai? Sudah selesai ya. Terima kasih. Kalau sudah selesai silakan dikedepankan karena Bapak akan menilai nanti untuk penjelasan yang selanjutnya. Silakan dikedepankan. Nah, tugasnya dikedepankan. Terima kasih. Nih sudah tugasnya sudah dikedepankan. Silakan duduk lagi dengan yang rapi seperti semula. Rapi, dikembalikan. Nah,
yang harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan di minggu yang akan datang Bapak akan menanyakan lagi kepada kalian, apakah kalian itu menghafal di rumah atau tidak, apakah kalian hafal surat Al-Kafirun atau tidak. Alhamdulillah, kita bersama-sama akhiri dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tandanya di waktu hari ini, di jam hari ini pelajaran Al-Quran hadis kita sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi bermanfaat, menjadi ilmu buat kalian di masa yang akan datang. Ingat, surat Al-Kafirun bukanlah kita harus bermegah-megahan, tetapi kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bertemu di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum